Hai, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada materi kali ini masih membahas mengenai metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat rumusan masalah yang benar ya, yang efisien gitu. Tergantung dengan penelitian yang diambil oleh teman-teman. Nah, sekilas tentang perumusan masalah. Sebenarnya apa sih perumusan masalah? Biasanya kalau teman-teman membaca bab 1 pada setiap proposal atau artikel ilmiah yang terkait, itu pasti ada rumusan permasalahan. Nah, pada materi dijelaskan bahwa setiap rumusan masalah pasti berbeda dengan penelitian orang lain atau penelitian sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu? Itu dikarenakan penelitian sebelumnya itu terkekang waktu dengan masa sekarang. Sehingga baik problem atau permasalahannya maupun metodenya akan ada bedanya. Kemudian baiknya di rumusan masalah ada objek yang disebutkan, misalkan kota Surabaya atau PT XYZ atau dimanapun objek penelitian rekan-rekan semua. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencirikan kekhususan daripada tanpa disebutkan. Nah, pertanyaan di rumusan masalah biasanya berupa bagaimana dan mengapa. Nah, tetapi ada poin penting yang harus diketahui oleh teman-teman. Salah satunya adalah dalam menuliskan rumusan permasalahan, permasalahan yang dituliskan adalah permasalahan penelitiannya. Bukan masalah penelitinya. Nah, ini yang masih sering ditemukan kesalahan, baik itu pada proposal ataupun pada buku skripsi tugas akhir yang dituliskan oleh teman-teman semua. Nah, saya akan berikan simulasi atau contohnya. Nah, misalkan di sini ya, kita ketahui bahwa misalkan ada permasalahan atau latar belakang penelitiannya adalah misalkan di perusahaan ternak XYZ, ini di suatu perusahaannya seperti itu, di perusahaan ternak XYZ itu proses jual beli, di sini saya tuliskan proses jual beli masih dilakukan konvensional. Apa itu yang dimaksud konvensional? Konvensional adalah di mana pembeli datang bertemu dengan peternaknya seperti itu. Jadi datang atau peternaknya itu menjual di pasar atau di suatu tempat seperti itu. Padahal eee perusahaan ternak XYZ itu sudah dipercaya kalangan banyak gitu ya. Nah, tapi kan pembelinya merasa kesusahan kalau misalkan mau memilih, misalkan mau beli sapi atau mau beli kambing harus datang ke sana, padahal lokasinya sangat jauh. Dan padahal kalau misalkan ada e-commerce-nya atau dijual secara online, diproyeksi bahwa PT Exisa itu bisa menjual lebih banyak gitu. Nah, itu kan sebenarnya sebuah masalah ya. Sehingga dari latar belakang ini kita ketahuan bahwa masalahnya adalah, proses jual beli yang konvensional tadi, jual beli yang konvensional kurang mencangkup pasar gitu ya, kurang mencakup pasar. Sehingga customer terbatas. Nah, customer terbatas sih otomatis kan nanti akan ada impact-nya terhadap, eee, penjualan, revenue, dan lain-lain yang itu bisa dijelaskan rekan-rekan di latar belakangnya di bab 1. Nah, dari sini saya akan memberikan contoh penulisan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama dituliskan seperti ini. Oke, sebelumnya tujuannya dulu. Nah, dari punya masalah sehingga teman-teman mungkin tugas akhirnya tujuannya adalah tadi kan membutuhkan, e-commerce ya, tujuannya adalah membuat, e-commerce untuk proses jual beli ya, proses jual beli pada, perusahaan
sorry, perusahaan ternak PT XYZ. Kemudian ada 2 mahasiswa ini yang datang. Rumusan masalah mahasiswa pertama misalkan menuliskan, bagaimana yang ini biasanya sering sekali dibaca, bagaimana merancang dan membangun, website e-commerce pada PT XYZ. Kemudian ada yang kedua menuliskan rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimana membuat proses jual beli ternak pada PT XYZ agar dapat secara luas mencakup konsumen, misalkan seperti ini. Nah, di sini sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa sudah jelas tujuannya, masalahnya adalah proses jual belinya masih konvensional ya di sini, sehingga tujuannya buat e-commerce. Dalam bentuk website misalkan ya di sini, dalam bentuk website. Nah, pada rumusan masalah yang pertama, di sini sebenarnya ini adalah permasalahan penelitinya. Jadi masalahnya si peneliti. Sedangkan yang kedua, kalau kita perhatikan adalah masalah penelitiannya, masalah penelitian. Jadi bagaimana membuat websitenya, bagaimana merancangnya, itu adalah masalahnya si peneliti. Dan seharusnya yang dituliskan pada rumusan permasalahan adalah permasalahan penelitiannya, di mana permasalahan penelitiannya di sini adalah membuat proses jual belinya itu secara otomatis ya, otomatis di website gitu. Jadi penjualnya bisa melihat di website, pembelinya ya, kemudian penjualnya bisa menampilkan katalog-katalognya di website seperti itu. Mungkin ditambah digitalisasi secara luas mencakup konsumen. Nah, sehingga kalau kita punya rumusan masalah yang mencakup penelitian seperti ini, kita menuliskan tujuannya membuat e-commerce untuk proses jual beli, maka sinkron di sini ya. Nah, biasanya kalau kita tuliskan rumusan masalah yang pertama, ini hanya dibolak-balik saja ya antara rumusan masalah dan tujuannya. Nah, jadi penulisan rumusan masalah dan tujuan yang benar adalah pertama-tama yang penting adalah rumusan masalah adalah masalah penelitiannya, bukan masalah peneliti. Nah, semoga membantu. Di video berikutnya nanti akan dijelaskan mengenai materi, mengenai metodologi penelitian yang lebih detail lainnya. Nah, stay tune terus di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati.